Yuk, halo, selamat pagi teman-teman. Jadi di konten kali ini saya ingin berbagi tips handling objection atau menjawab keberatan prospekan kalian atau calon nasabah kalian. Jadi pada saat setelah prospek kita jelasin proposal dan lain-lainnya, syarat-syarat closing bagaimana, ngumpulin KTP, tanda tangan, isi SPAJ, biasanya yang namanya nasabah kan ada aja, atau calon nasabah ada aja keberatannya. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengatasi keberatan nasabah yang mana nasabahnya minta potongan harga atau diskon. Contoh, oke Pak, oke C, jadi ini proposalnya C, udah jelas semua ya C ya, udah tadi ditanyakan beberapa hal yang ingin diketahui dan lain-lainnya. Ya Sur, tapi kalau bisa ya kasih diskon tuh Sur. itu salah satu contohnya, dan itu adalah topik di vlog kali ini. Bagaimana cara menjawab nasabah atau calon nasabah yang ingin minta diskon. Nah, saya yakin bahwa pada saat kita prospek dengan calon nasabah kita, sebelumnya pasti ada yang namanya komunikasi, udah ada terbentuk yang namanya komunikasi. Dan kita sebagai agen asuransi profesional pasti udah pada tahu nih bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan calon prospekan kita. Ya, kita harus tahu menempatkan diri kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda pada saat kita ngobrol di proses prospecting atau menjelaskan proposal dengan nasabah. Nah, untuk menjawab pertanyaan boleh dapat diskon nggak? Biasanya saya ngambil strategi dengan menciptakan sebuah suasana yang tidak terlalu serius, agak diajak bercanda, tetapi ya bercandanya serius sehingga orang berpikir bahwa jawabannya dari saya walaupun ya agak bercanda tapi mereka nangkepnya serius. Saya biasanya jawabnya seperti ini teman-teman. Ya C, ya memang mungkin di luar sana ada beberapa orang yang udah punya background ekonomi yang oke lah sebelum masuk sebagai pebisnis asuransi atau agen asuransi. Bahkan pada saat menjalankan bisnis ini mereka juga masih oke lah kondisi ekonominya. Tapi gini C, kalau boleh jujur memang benar yang namanya bisnis asuransi agennya dapat namanya komisi nih. Nah, komisi kita memang ya CC udah tahu lah, tadi udah ngomong komisi kami net kurang lebih ya 25%, 23 sampai 25%. C, dari 23% ini C, yang 10% saya pakai untuk biaya hidup saya dan juga istri dan juga keluarga saya. Sisa 13% C. 13%, yang 8% saya pakai untuk bayar cicilan, terus bayar air, bayar listrik. Masih sisa 5% C. Dari 5%, yang 3% biasanya saya pakai untuk ya refreshing lah C. Yang namanya orang kerja kan ya butuh refreshing, atau butuh juga buat nge-treat tim saya ya pada saat meeting dan lain-lainnya. Ya kalau ada kebetulan tim saya yang belum berpenghasilan, ya saya ajak ikut happy lah, beli kopi atau lain. Sisanya biasanya saya pakai untuk sedekah C, untuk sosial. Pas nih C, 23%. Nah, kira-kira CC mau ngambil yang porsi yang mana C? Mau ngambil porsi yang biaya hidup saya 10%, atau mau ngambil yang ini C, yang sisanya tadi 5% untuk bantu tim saya yang masih belum mampu? CC mau ngambil yang mana C? Nah, itu teman-teman. Dengan menjelaskan seperti itu, rata-rata calon nasabah saya mereka enggak lah Sur, aku bercanda kok Sur, saya bercanda Sur, nggak usah diskon, nggak apa-apa, toh saya juga memang butuh proteksi, pokoknya kamu baik-baik lah Sur, jaga yang namanya polis asuransiku ya, kalau aku ada sakit-sakit ya kamu harus bantu klaim lah. Lah rata-rata seperti itu teman-teman. Jadi percaya deh, yang namanya orang tanya diskon, kalau kita jawabnya dengan tepat tanpa menyakiti hati mereka, ya pasti yang namanya calon nasabah akan menjadi nasabah kita. Bahkan kalau mereka pun bisa dengan benar-benar merasakan yang namanya servicing dari kita, maka saya yakin kita akan memperoleh yang namanya referensi dari nasabah kita semuanya. Terima kasih teman-teman, semoga di konten handling objection ini bisa kasih ide lah. Ya memang saya bukan yang paling pinter di bisnis ini, paling enggak dengan pengalaman 11 tahun ini bisa berbagi sedikit-sedikit pada kalian semua. Oke, semangat di 2021. Tahun ini adalah tahun kemenangan buat kita semua.
Semangat, sukses buat kalian. Yuk, bye.